Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebuah pagi yang seharusnya biasa berubah menjadi awal dari salah satu pengungkapan kriminal paling kelam yang pernah terjadi di wilayah ini. Di pinggir Sungai Percut, tubuh seorang pria muda ditemukan tergeletak dalam diam. Kulit pucat, memar di sekujur badan, dan satu bekas sayatan halus di sisi pinggangnya. Sayatan yang terlalu rapi untuk disebut luka kekerasan biasa. Tidak ditemukan dompet, tidak ada ponsel, tidak ada identitas. Seolah seseorang ingin memastikan ia tidak pernah dikenali lagi. Warga mulai berdatangan, sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Polisi memasang garis kuning, menutup area, dan mulai bekerja. Lalu sesuatu yang lebih janggal ditemukan. Jejak seretan menuju semak, tanda ban mobil kecil di tanah basah, dan satu sarung tangan lateks yang terbuang, bukan sebagai pesan, tapi sebagai kelalaian kecil dari sebuah operasi gelap. Pertanyaan pun muncul. Siapa pria ini? Mengapa tubuhnya memiliki bekas tindakan medis? Siapa yang membuangnya di tepi sungai? Dan, apakah ia satu-satunya korban? Pagi itu, matahari baru naik setengah ketika kabut tipis masih menggantung di atas Sungai Percut, membuat tepian air terlihat seperti diselimuti asap dingin. Desa Tanjung Selamat biasanya tenang pada jam-jam seperti ini. Suara ayam, radio tua dari warung kopi, dan deru sepeda motor petani yang melintas. Namun ketenangan itu pecah seketika ketika seorang pemancing bernama Syarif melihat sesuatu yang tidak biasa di antara semak-semak basah di tepi sungai. Bukan sampah, bukan bangkai hewan seperti biasanya setelah hujan, tetapi tubuh manusia. Astagfirullah. Bang, sini dulu, teriak Syarif dengan suara pecah, memanggil rekannya yang masih berada di pinggir jalan kecil. Mayat seorang pria muda itu tergeletak telentang, tubuhnya setengah tenggelam dalam lumpur tipis, dengan wajah menatap ke arah langit. Kulitnya pucat, seperti sudah semalaman dibiarkan di udara terbuka. Ada memar besar di pelipis kanan, dan bibirnya pecah seolah sempat menahan benturan keras. Bajunya, kaos abu-abu polos, robek di bagian samping, dan tepat di bawah robekan itu terlihat bekas sayatan panjang, rapi, lurus, seperti dibuat oleh alat bedah yang tajam. Syarif menahan napasnya. Sayatan itu bukan luka sembarangan. Bagian pinggang kanan korban terlihat seperti pernah dibuka, lalu ditutup kembali dengan asal. Kulitnya dijahit kasar, tidak seperti hasil operasi klinis, namun tidak pula seperti sayatan acak akibat kekerasan. Ada tanda-tanda bahwa seseorang telah mengambil sesuatu dari dalam tubuhnya, atau setidaknya mencoba melakukannya. Tubuh itu bukan korban tawuran, bukan korban kecelakaan, bukan pula korban perampokan biasa. Ini berbeda. Bang, jangan dipegang. Kita lapor polisi aja, ucap rekan Syarif dengan suara bergetar, mundur setapak demi setapak. Syarif mengangguk cepat dan mengeluarkan ponsel yang tangannya sendiri masih gemetar. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar seperti api tersulut angin. Dari penjaga warung, dari sopir angkot yang lewat, dari ibu-ibu yang pulang dari pasar. Hanya dalam 10 menit, puluhan warga sudah berkumpul di tepi sungai, mengelilingi tubuh itu dengan wajah penuh ketakutan bercampur penasaran. Tak lama kemudian, sirine pendek terdengar dari kejauhan. Satu unit patroli Polresta Deli Serdang memasuki area sungai. Di dalamnya, Aibtu Damanik, anggota yang cukup berpengalaman menangani TKP di kawasan pedesaan, langsung turun dan meminta warga menjauh. Minggir, jangan didekati lagi. Semua yang sudah menyentuh area ini jangan bergerak dulu. Para warga membuka jalan demikian cepat sehingga hanya dalam hitungan detik polisi bisa masuk sampai ke tepi sungai. Damanik memandang tubuh itu sekilas, kemudian menunduk untuk melihat lebih dekat tanpa menyentuhnya. Laki-laki, usia sekitar 20-an, memar parah. Ada bekas irisan, gumamnya sambil memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Ia tidak langsung menyebut apa yang ia pikirkan. Tidak di depan warga, tidak sebelum tim forensik datang. Namun matanya membesar seketika ketika melihat jalur tipis di samping tubuh itu. Jejak seretan. Kecil, tidak terlalu dalam, namun cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh korban didorong atau ditarik dari arah semak, bukan mati di tempat itu. Jalur seretan itu memanjang sekitar 2 meter, berhenti di tanah yang sedikit gembur, seolah mayat itu baru saja diletakkan secara tergesa-gesa. Damanik lalu berjalan mengikuti jalur itu. Di ujung jalur, ia menemukan bekas jejak ban kecil, bukan ban truk atau mobil besar, tetapi mobil keluarga. Jejak itu terlihat samar namun masih bisa dibedakan karena tanah masih basah akibat hujan malam sebelumnya. Di dekat jejak ban itu, di bawah segerombol daun pisang kecil yang terkulai, matanya menangkap sesuatu. Sebuah sarung tangan lateks, tergeletak begitu saja. Bukan 2 pasang. Bukan benda yang sengaja dibiarkan. Sarung tangan tunggal ini tampaknya jatuh karena terburu-buru.
Warnanya putih kusam, bagian jempolnya sedikit sobek. Damanik memungutnya dengan penjepit bukti. Ia menunjukkannya pada salah satu anak buahnya. Kalau pelakunya pakai sarung tangan, berarti dia tahu apa yang dia lakukan, katanya pelan. Anak buahnya mengangguk, dan dia terburu-buru saat membuang korban. Ya, Damanik mengembuskan napas panjang. Terlalu terburu-buru sampai meninggalkan ini. Polisi kemudian memasang garis polisi mengelilingi area selebar 15 meter. Warga semakin banyak berdatangan, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Semua yang tidak berkepentingan, mohon menjauh. Ini TKP, teriak salah satu anggota. Namun suara itu tenggelam oleh sorak tanya warga. Pak, itu korban penculikan kah? Pak, kenapa perutnya kayak dibelah? Ini kayak di berita Batam tahun lalu itu kah? Kasus jual ginjal itu. Damanik hanya menggeleng. Tidak ada yang bisa ia jawab. Belum sekarang. Beberapa menit kemudian, 2 mobil forensik dan 1 mobil reskrim tiba di lokasi. Keheningan terasa lebih tebal saat Ibtu Rudi Hartanto, penyidik kriminal utama Polresta Deli Serdang, berjalan mendekati tepi sungai sambil mengenakan sarung tangan biru. Mana korbannya? Tanyanya singkat. Damanik menunjuknya. Rudi berlutut perlahan, menatap wajah korban lama-lama, seolah berusaha menghafal setiap guratan luka yang ada di tubuhnya. Memar di pelipis kanan, indikasi benturan tumpul, gumamnya. Bekas sayatan rapi, alat tajam, bukan senjata liar. Tidak ada dompet, ponsel, jam tangan. Pelaku menghapus identitas. Ia kemudian menatap para warga yang berdiri di belakang garis polisi, penuh rasa ingin tahu. Siapa yang pertama lihat? Syarif mengangkat tangan dengan ragu. Saya, Pak. Sentuh apa saja? Tidak ada, Pak. Cuma lihat saja. Rudi mengangguk. Bagus. Ia kembali memeriksa tubuh korban. Tangannya berhenti tepat di bagian sayatan. Pinggang, kanan, katanya pelan. Biasanya targetnya itu. Damanik menatapnya. Ginjal. Rudi tidak menjawab, namun ekspresinya cukup menjelaskan. Yang membuat keadaan semakin mencurigakan adalah fakta bahwa sayatan itu ditutup asal, seperti operasi darurat yang dilakukan bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menutupi apa yang telah diambil. Tidak bersih, namun cukup rapi untuk ukuran pelaku amatir yang mungkin pernah melihat operasi sebelumnya. Tak lama kemudian, tim forensik memulai pemotretan area sekitar. Setiap jejak ban, seretan, dan sarung tangan lateks diambil gambarnya dari berbagai sudut. Seorang anggota lain melapor setelah mengitari daerah sekitar. Pak, di jalur masuk dekat kebun sawit, ada bekas tapak kaki. 1 orang. Ukuran sekitar 42. Bukan warga sini, sepertinya. Foto semua, perintah Rudi. Dari jauh, suara ibu-ibu terdengar. Kasian kalilah anak itu. Siapa orang tuanya ya? Aku lihat dari tadi, wajahnya kayak orang luar desa kita. Beberapa warga semakin mendekat dan memaksakan diri ingin melihat lebih dekat, sehingga polisi harus berulang kali menyuruh mereka mundur. Dalam keramaian, satu hal menjadi jelas bagi penyidik, pelaku tidak membuat TKP yang berantakan. Tidak ada pesan yang ditinggalkan. Tidak ada benda-benda mencurigakan yang sengaja ditaruh. Tidak ada pola yang menunjukkan pelaku ingin mengirim sinyal atau membangun drama. TKP ini bersih. Terlalu bersih. Korban memang dibuang dengan tergesa-gesa, tetapi pelaku berusaha keras menutupi jejak. Tidak ada ID, tidak ada barang pribadi, tidak ada dokumen. Saat tim medis mengangkat tubuh korban ke kantong jenazah, seorang petugas melihat sesuatu di telinga kiri korban. Pak, ini aneh. Ada bekas luka kecil seperti tusukan jarum besar. Rudi mendekat. Letak. Belakang daun telinga. Luka itu kecil, namun jelas. Seperti titik suntikan obat bius dosis tinggi. Luka itu belum mengering sepenuhnya. Artinya korban kemungkinan masih hidup beberapa jam sebelum ditemukan, atau setidaknya masih bernafas ketika ditangani pelaku. Rudi menatap sungai yang mengalir pelan. Kasus ini masih di permukaan. Mayat ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih terstruktur, dan lebih gelap daripada kriminalitas biasa di Deli Serdang. Luka sayatan itu bukan sekadar bekas perkelahian atau kekerasan spontan. Itu adalah pola operasi yang pernah ia lihat dalam beberapa laporan antar wilayah, kasus yang biasanya melibatkan jaringan besar, baik lokal maupun lintas provinsi. Dan yang paling menakutkan, pelaku jelas tahu apa yang ia lakukan. Namun ia melakukan satu kesalahan kecil. Dan kesalahan kecil itulah yang sekarang menjadi satu-satunya pegangan polisi. Rudi berdiri perlahan sambil menatap garis polisi yang semakin dipenuhi warga. Semua bukti amankan. Kita identifikasi korban,
Kita cek laporan orang hilang Sedeli Serdang dan Medan sekitarnya, katanya. Tanah masih basah, udara sungai masih dingin, dan bau lumpur bercampur darah samar menyatu dalam satu aroma yang tidak mudah hilang dari kepala siapapun yang hadir pagi itu. Rudy menatap jejak ban yang mulai mengering, dan cari tahu mobil apa yang meninggalkan jejak ini, karena siapapun yang membuang tubuh itu. Ia berhenti sejenak. Dia pasti akan mengulanginya. Dan warga Deli Serdang belum menyadari bahwa pagi itu adalah awal dari kegelapan besar yang selama ini berlangsung diam-diam, dan kesadaran itu semakin menajam ketika tubuh korban akhirnya tiba di RS Bayangkara Medan untuk dilakukan pemeriksaan forensik menyeluruh. Di ruang autopsi yang dingin, bau formalin tipis tercampur aroma antiseptik memenuhi udara. Lampu sorot putih menggantung tepat di atas meja stainless, membuat kulit korban tampak semakin pucat. Dokter forensik Dr. Prasetyo, seorang pria parubaya yang sudah terbiasa menghadapi berbagai kasus kekerasan, berdiri dengan wajah serius di samping tubuh itu. Buka bagian sayatan, perintahnya. Asisten forensik menggeser alat, membuka kembali jahitan kasar yang sebelumnya sudah terlihat di TKP. Dan saat sayatan itu terbuka, ruang autopsi seketika menjadi lebih hening. Ini, gumam Dr. Prasetyo sambil mencondongkan tubuhnya. Bekas pembedahan yang bukan dilakukan oleh tenaga medis profesional, tapi orang yang tahu apa yang dicarinya. Ia menunjuk bagian dalam rongga pinggang kanan korban. Ada bekas irisan yang rapi di lapisan lemak dan otot, seolah seseorang mengikuti pola anatomi ginjal tanpa harus meraba-raba. Alatnya bukan pisau dapur, bukan parang. Ini skalpel, ujarnya tegas. Dan lihat ini, pembuluhnya terpotong bersih, tanda bahwa pelaku tidak terburu-buru ketika mengambil organ. Asisten menelan ludah. Pak, berarti ini benar-benar kasus. Jangan sebut dulu, potongnya cepat. Kita pastikan identitas korban dulu. Ia kemudian memeriksa kuku, tanda lahir, bekas luka lama. Namun tidak ada identitas apapun. Tidak ada dompet, tidak ada ponsel. Bahkan sidik jarinya pun tidak muncul di database kriminal. Tetapi sekitar setengah jam kemudian, muncullah petunjuk pertama yang realistis. Asisten melaporkan dari ruang administrasi. Pak, ada laporan orang hilang dari Lubuk Pakam, masuk 2 hari lalu. Ciri-cirinya mirip sekali. Nama: Randy Pratama, 22 tahun. Nama itu membuat Dr. Prasetyo mengangguk perlahan. Hubungi penyidik. Suruh keluarga datang. Siang hari itu, ruang forensik RS Bayangkara dipenuhi suara tangis yang memecah keheningan. Ibu korban, Nuraini, jatuh terduduk begitu melihat foto tubuh Randy yang dipastikan miliknya melalui tanda lahir kecil di bahu kiri. Ya Allah, nak, kenapa begini kali kau? Adiknya, seorang bocah perempuan usia 10 tahun, memeluk ibunya sambil menangis, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi tahu bahwa kakaknya tidak akan pulang lagi. Ayahnya berdiri mematung, wajahnya pucat dan tegang. Ia bukan menangis, namun cara ia menggenggam topi lusuh di tangannya menunjukkan pergolakan yang tidak mampu ia ucapkan. Penyidik Ibtu Rudi Hartanto mendekat pelan. Pak, Bu, kami turut berduka. Kami butuh beberapa informasi tentang kegiatan Randy 2 hari terakhir. Ayah Randy menelan ludah. Randy kerja di pabrik plastik, Pak, di Tanjung Morawa. Pulang kerja sore, normal saja, nggak ada masalah. Ibunya menyela sambil mengusap air mata. Dia bilang mau keluar sebentar malam itu. Pak, katanya ada kerjaan tambahan, kerja malam lepas. Bayarannya besar katanya. Rudi langsung menandai ucapan itu dalam kepalanya. Kerja malam lepas? Siapa yang menawarkan? Ibu Randy menggeleng cepat. Dia nggak mau bilang. Pak, katanya cuma teman yang kasih info. Kami kira, pekerjaan bongkar muatan atau jaga gudang. Banyak anak muda ambil kerja begitu. Ayahnya menambahkan, biasanya kalau ada lembur, anak-anak pabrik memang sering dapat tawaran. Tapi Randy, dia anak baik. Pak, nggak pernah macam-macam. Rudi mencatat semuanya. Pak, Bu, ada hal yang harus kami jelaskan, katanya pelan namun mantap. Randy bukan meninggal karena kecelakaan atau pengeroyokan. Kami menemukan bukti yang mengarah pada tindak kejahatan yang terencana. Ibunya gemetar. Apa maksudnya, Pak? Rudi menatap mereka dengan hati-hati. Ada indikasi korban, diambil organnya sebelum meninggal. Raungan histeris langsung memenuhi koridor. Apa yang terjadi dengan anak saya, Pak? Perawat berusaha menenangkan, namun suara Ibu Randy menggema hingga pintu depan forensik. Ayahnya terduduk lemas, wajahnya kosong, seakan seluruh tenaga hilang dari tubuhnya. Kenapa harus anak saya, Pak? Kenapa? Bisik ibunya dengan suara hampir hilang. Rudi hanya bisa menunduk.
Tidak ada jawaban yang mampu mengurangi rasa sakit itu. Sementara keluarga masih dipulihkan ke ruang konseling, bagian reskrim mulai menelusuri kehidupan Randy dari awal. Mereka mendatangi pabrik plastik tempat Randy bekerja di daerah Lubuk Pakam. Gedung pabrik itu sederhana, penuh suara mesin produksi, dan para pekerja tampak terkejut ketika mendengar berita kematiannya. Randy hilang 2 hari. "Pak, kami kira dia sakit," ujar Anton, rekan kerjanya. "Ada yang terakhir ketemu dia?" tanya Rudy. "Saya, Pak." Rudy menatap Anton lebih lama. "Ceritakan." Anton mengusap keringatnya. "Habis shift sore, kami nongkrong di warung Simpang 4. Randy tiba-tiba dapat telepon. Nomornya nggak dikenal, tapi dia bilang itu kerja malam. Lalu dia buru-buru pulang ambil jaket. Dia bilang siapa yang kasih kerjaan. Katanya si Reza, teman lama SMP-nya. Mereka sempat chat beberapa hari sebelumnya. Mana Reza sekarang? Entah, Pak, sudah lama nggak kerja di sini." Penyidik lain menambahkan, "Pak, kami sudah cek nama Reza dari keterangan teman korban. Ternyata Reza ini juga tercatat hilang 3 bulan lalu." Laporan keluarganya masuk ke Polsek Beringin tetapi tak ada perkembangan. Rudy mendadak terdiam. 2 nama hilang. 1 sekarang ditemukan sudah menjadi korban. "Anton," lanjut Rudy, "apa Randy sempat bilang kerja apa? Atau di mana?" Anton berpikir lama. Dia cuma bilang kerja angkut-angkut malam. Tapi dia bilang yang telepon itu, nawarin bayaran besar. Kayak nggak masuk akal gitu. "Pak, berapa?" Katanya 1 juta. "Pak, sekali kerja, cuma 2 jam. Rudy menarik napas dalam-dalam. Job scam. Modus ini sudah ada sejak lama. Menawarkan pekerjaan berat dengan uang besar, merekrut anak muda pekerja keras dari wilayah ekonomi menengah ke bawah. Korban dibawa dengan iming-iming kerja lembur, lalu diseret ke lokasi yang sudah disiapkan. Setelah itu, tubuh mereka dijadikan komoditas. Sejumlah kasus serupa pernah muncul di Batam, Lampung, Pekanbaru, bahkan Medan sendiri. Namun di Deli Serdang, ini adalah indikasi pertama bahwa jaringan tersebut mungkin sudah bergerak lebih lama dari dugaan siapapun. "Pak," kata Anton lagi dengan ragu. "Satu hal lagi." "Apa?" Randy sempat bilang, orang yang nelpon itu minta dia nggak bawa ponsel. Katanya, kerjaan sensitif. Tapi Randy tetap bawa. Makanya saya aneh saat kalian bilang nggak ada ponsel ditemukan. Rudy langsung menoleh ke penyidik lain. 2 kemungkinan, katanya cepat. 1, ponsel dirampas pelaku. 2, ponsel dibuang sebelum korban ditemukan. Penyidik lain bertanya, apa mungkin pelaku mengakses aplikasinya? Pesan? Kontak? Kalau pelakunya profesional, justru itu yang paling mungkin. Karena akses ponsel sering menjadi kunci untuk mencari korban berikutnya. Sore itu, di ruang rapat kecil Polresta Deli Serdang, peta kasus mulai disusun. Foto-foto TKP ditempel di papan. Jejak ban, sarung tangan lateks, sayatan pembedahan, dan luka tusukan jarum di belakang telinga mendapat perhatian paling besar. Rudy menunjuk keterangan luka sayatan. Ini jelas dilakukan oleh seseorang yang mengetahui anatomi dasar tubuh manusia. Bukan tukang pukul, bukan preman. Orang ini entah pernah melihat operasi organ, atau bekerja untuk orang yang melakukannya. Salah satu anggota tim, Bribka Fira, mengajukan pertanyaan. Pak, apakah kita bisa memastikan ini jaringan organ? Rudy tidak buru-buru menjawab. Terlalu cepat untuk simpulkan. Tapi pola ini, sangat mirip modus yang pernah terjadi di wilayah lain. Ia menambahkan, dan job scam, pekerjaan palsu, adalah pintu masuk paling umum. Fira mengangguk pelan. Rudy melanjutkan, kita harus fokus kedua hal, siapa yang terakhir menghubungi Randy, dan siapa yang memanfaatkan Reza sebelum dia lenyap 3 bulan lalu. Di tempat yang sama, beberapa jam kemudian, polisi memanggil 2 teman dekat Randy lainnya, Bagas dan Hendra. Mereka datang dengan wajah muram. Pak, kami baru tahu dari Wagrup Pekerja, kata Hendra, suaranya serak. Rudy mengeluarkan foto korban dan meletakkannya di meja. Ini Randy. 2 pemuda itu mengangguk cepat. Wajah mereka memucat melihat sayatan di pinggang korban. Bagas berusaha menahan muntah. Pak, itu beneran operasi organ. Kami masih menyelidiki, jawab Rudy singkat. Kalian dengar apa sebelum Randy hilang? Bagas mengambil napas panjang. Randy bilang sama kami, dia dapat lowongan, kerja malam kontan. Yang nelpon katanya suruh datang ke jalan besar dekat Tanjung Morawa. Dia cuma bilang, kerja tinggal mindahin barang. Gampanglah itu. Rudy mengerutkan dahi.
Tanjung Morawa, titik mana? Dekat tikungan ke arah Bandar Labuhan, Pak. Tempatnya gelap, jarang ada lampu. Hendra menambahkan, dia bilang dijemput, bukan disuruh datang langsung ke lokasi. Rudi mengetuk mejanya pelan. Dijemput, tanpa identitas, tanpa membawa ponsel, bayaran tinggi, lalu hilang. Modus textbox jaringan organ ilegal yang sering digunakan di Asia Tenggara. Malam menjelang ketika hasil identifikasi sidik jari korban akhirnya keluar dari laboratorium. Sidik jari cot, nama, Randy Pratama, usia, 22 tahun, alamat, Jalan Karya Agung, Lubuk Pakam, status, karyawan pabrik plastik, laporan hilang, masuk 2 hari lalu. Rudi menutup berkas itu perlahan. Identitas korban akhirnya jelas. Yang tidak jelas adalah, siapa yang ada di balik kematiannya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, jika Randy adalah korban pertama yang ditemukan, mungkin ada lebih banyak korban lain yang belum muncul ke permukaan. Rudi mengusap wajahnya. Besok kita mulai dari Tanjung Morawa. Cari titik penjemputan. Cek CCTV jalan raya. Tanya warga sekitar. Ada seseorang yang memberi pekerjaan palsu kepada anak-anak muda ini. Ia menatap foto Randy di papan kasus. Dan kita harus menemukannya, sebelum tubuh lainnya muncul. Sebelum tubuh lainnya muncul, itulah yang terus bergema di kepala Ibtu Rudi ketika matahari pagi mulai naik dan timnya sudah bersiap menelusuri titik perjalanan terakhir Randy berdasarkan keterangan teman-temannya. Tikungan besar menuju Tanjung Morawa, dekat Simpang Kayu Besar, salah satu jalur paling ramai kendaraan malam hari di Deli Serdang. Jalur itu dipenuhi truk logistik, angkot, dan sepeda motor yang melaju tanpa henti, dan menjadi tempat ideal bagi seseorang untuk menjemput korban tanpa menarik perhatian siapapun. Rudi berdiri di trotoar depan minimarket 24 jam, tempat yang disebut saksi sebagai lokasi terakhir Randy terlihat. Cek DVR CCTV toko ini, ujar Rudi pada 2 anggotanya. Sementara mereka masuk, Rudi memperhatikan arus kendaraan yang padat meski baru pukul 7. Ia tahu, malam hari area ini akan lebih gelap, lebih bising, dan lebih mudah untuk menyembunyikan apapun. Beberapa menit kemudian, Bribka Fira keluar dari toko sambil membawa rekaman singkat yang sudah ditransfer ke ponsel dinas. Pak, ini fotage dari jam 22.04 sampai pukul 22.16. Waktu kira-kira ketika Randy datang. Rudi mengambil ponsel itu dan memutar videonya. Rekaman tidak terlalu jernih, namun cukup untuk melihat seorang pemuda. Wajahnya cocok dengan ciri Randy, berjalan ke tepi jalan, memegang ponsel, lalu berdiri menunggu. Ia tampak gelisah, menengok kiri kanan. Pada menit pukul 22.10, sebuah Avanza putih perlahan mendekat dari arah Lubuk Pakam. Kejanggalan langsung terlihat. Mobil itu tidak memiliki plat nomor depan. Hanya ruang kosong dengan dudukan plat hitam yang kosong. Mobil berhenti persis di depan Randy. Pintu depan kanan terbuka. Anehnya, Randy tidak masuk ke kursi depan. Ia bergerak ke kursi tengah, seolah diarahkan oleh seseorang. Rudi memperbesar gambar. Di dalam mobil, siluet 2 pria terlihat samar. Satu di kursi depan, satu di kursi tengah, dan keduanya tampak seperti sedang mengatur posisi Randy. Coba perbesar lagi bagian ini, perintah Rudi. Fira memperbesar pada detik ketika Randy masuk. Terlihat lengan seorang pria dari kursi tengah bergerak ke arah punggung Randy, menekan ringan seperti memintanya maju. Gerakan itu halus, tidak tampak seperti paksaan. Namun sesuatu terasa tidak benar. Siapa pengemudinya? Tanya Rudi. Tidak bisa terlihat. Pak, wajahnya gelap, kena pantulan dashboard. Lanjutkan rekamannya. Mobil Avanza itu pergi ke arah Simpang Kayu Besar, lalu menghilang dari frame. Rudi menghela napas. Oke, sekarang kita tanya saksi sekitar. Tepat di sudut minimarket, seorang pria ojek online sedang menunggu order. Rompi hijaunya lusuh, dan helmnya tergeletak di jok motor. Rudi mendekat. Bang, kami dari Polresta Deli Serdang. Mau tanya soal rekaman CCTV tadi malam. Ada lihat mobil putih jemput seorang anak muda. Pria itu langsung mengangguk tanpa ragu. Ada, Pak. Saya lihat jelas tadi malam pas saya nunggu orderan. Anak itu, yang fotonya tadi rame di grup, dia naik mobil Avanza putih. Tapi saya perhatiin, mobilnya aneh. Aneh bagaimana? Pertama, nggak ada plat depan. Kedua, mobil itu sempat berhenti agak jauh, sekitar 3 meter dari anak itu, baru maju lagi pelan-pelan. Kayak lagi pastiin orangnya. Rudi dan Fira saling pandang. Terus, tanya Rudi. Pria itu melanjutkan, yang bikin saya ingat banget, waktu anak itu masuk, dia kayak digeser gitu sama 2 orang di dalam. Digeser? Iya, Pak.
Tapi bukan diseret atau dipaksa. Kayak dorongan halus aja. Makanya saya kira mereka kenalan. Soalnya anak itu nggak nolak. Rudy mengangguk pelan. Kau bisa jelasin ciri-ciri dua pria itu? Pria itu berusaha mengingat. Satu pakai jaket hitam, rambut agak gondrong. Yang satu lagi kurus, pakai topi. Tapi saya nggak lihat wajah jelas. Pak, lampu mobilnya redup. Jam berapa itu? Sekitar jam 10 lewat sedikit, Pak. Setelah itu mobil langsung putar balik ke arah kayu besar. Satu hal menjadi jelas. Randy dibawa tanpa paksaan kasar, tapi jelas tidak diperlakukan seperti orang yang diajak bekerja. Rudy mencatat semua detail itu dengan teliti. Langkah berikutnya adalah memeriksa CCTV di simpang kayu besar, titik yang dikenal sebagai jalur harian truk dan kendaraan kota Medan menuju kawasan industri dan tol. Rudy dan tim menuju pos pantau Dishub yang berada di dekat persimpangan besar tersebut. Di dalam pos, operator CCTV sedang memantau layar-layar besar yang menampilkan lalu lintas dari berbagai sudut. Bang, kami perlu rekaman jam 22 sampai pukul 23 tadi malam. Fokus ke Avanza putih tanpa plat depan. Operator beberapa menit berlalu sebelum akhirnya operator memanggil mereka. Ini, Pak. Di layar besar, terlihat rekaman jalan raya dari kamera tinggi. Mobil-mobil melintas cepat, namun di antara mereka, Bos, perintah Rudy. Operator menghentikan rekaman. Di sana, jelas terlihat, Avanza putih yang sama, tanpa plat depan, melaju pelan melewati simpang. Dari sudut kamera, Rudy bisa melihat sesuatu di kaca belakang. Kau lihat itu? Tanya Vira. Rudy memperhatikan lebih detail. Kaca belakangnya kabur, seperti dilap dari dalam. Fenomena itu umum terjadi jika ada embun atau jika ada banyak orang di dalam mobil, menyebabkan kondensasi. Lanjutkan, ujar Rudy. Rekaman kembali berjalan. Mobil itu berbelok ke arah Tanjung Morawa, bukan ke kota Medan. Ini adalah arah yang sama dengan tempat jenazah Randy ditemukan, Sungai Percut. Cek rekaman jalan tol, perintah Rudy. Operator mengakses database CCTV gerbang tol terdekat. Tidak butuh waktu lama hingga rekaman muncul. Ini, Pak, kata operator. Avanza putih lewat pintu tol Bandar Selamat. Lihat jamnya. Pukul 22.19. Waktu hanya 9 menit dari ketika Randy terlihat naik mobil. Perbesar, ujar Rudy. Avanza itu berhenti sebentar di depan gate. Sensor otomatis membuka pintu. Tapi, Rudy langsung melihat kejanggalan. Vira, lihat ini, ujarnya menunjuk layar. Benar, Pak, plat belakangnya ditempel sesuatu. Kayak lakban hitam. Plat belakang tertutup sebagian, diduga untuk menutupi nomor asli. Teknik primitif, tapi cukup untuk menyulitkan pelacakan cepat. Mobil ini sudah dipreparasi, gumam Rudy. Pelaku sudah siap dari awal. Vira menambahkan, berarti Randy memang target yang sudah ditentukan, bukan korban acak. Rudy mengangguk, dan Avanza ini membawa beberapa orang, bukan cuma penjemput. Ia lalu menatap layar berikutnya. Bang, ada rekaman di ruas tol selanjutnya. Operator membuka video dari kamera tol arah Lubuk Pakam, Tanjung Morawa. Arah malam itu lengang, namun Avanza putih terlihat melesat pada pukul 22.26. Berapa kecepatan mobilnya? Sangat stabil, Pak. Tidak ngebut, tidak lambat. Seolah mereka tidak mau menarik perhatian. Betul, Pak. Rekaman berikutnya menunjukkan mobil itu keluar di gerbang tol Tanjung Morawa lalu berbelok ke jalan gelap arah desa Bandar Labuhan dan kawasan industri kecil di sekitarnya. Itu jalur yang sangat dekat dengan area ditemukannya jasad Randy. Semakin banyak potongan puzzle yang menyatu. Setelah keluar dari pos CCTV, Rudy berdiri sejenak di tepi jalan besar kayu besar. Lalu lintas bergemuruh, suara klakson bersahutan, dan kendaraan padat menutupi semua jejak malam sebelumnya. Namun dalam kepalanya, alur perjalanan Randy sudah lebih jelas. Dijemput oleh Avanza putih tanpa plat. Disuruh duduk di kursi tengah bersama dua pria. Mobil bergerak ke kayu besar, lalu masuk tol. Keluar di Tanjung Morawa. Masuk ke jalur sepi dekat desa Bandar Labuhan. Setelah itu, hilang. 2 hari kemudian, ditemukan meninggal dengan sayatan organ. Rudy merasakan bulu kuduknya meremang. Karena pola seperti itu bukan pola penculikan dadakan. Itu pola operasi. Pak, suara Vira memecah pikirannya. Saya pikir kita harus cek bengkel atau sopir angkot yang biasa mangkal di jalan industri. Mereka mungkin lihat Avanza itu lewat. Rudy mengangguk. Kita bagi tim. Sebagian cek jalur belakang Tanjung Morawa.
Saya dan kau interogasi pos security gudang-gudang dekat jalur tol. Ia memandang simpang sekali lagi. Pelaku tidak memberikan petunjuk. Mereka hanya berjalan di atas rutenya sendiri, katanya. Dan rute itu akan membawa kita ke tempat mereka beroperasi. Dalam perjalanan kembali ke markas untuk membuat laporan, Rudy menatap foto Randy sekali lagi di layar ponselnya. Pemuda 22 tahun, bekerja di pabrik plastik, anak baik-baik. Satu-satunya kesalahan, percaya bahwa kerja malam cepat hanyalah cara mencari uang tambahan. Dan di tengah jalan raya Deli Serdang yang ramai itu, sebuah Avanza putih tanpa plat sedang berkeliaran entah kemana, mencari korban berikutnya. Dan Rudy tahu, mereka harus bergerak lebih cepat, sebelum ada nama baru yang hilang, sebelum satu jenazah lagi ditemukan. Ibtu Rudy dan timnya bergerak pagi itu menuju Jalan Industri, Tanjung Morawa, sebuah jalur panjang yang dipenuhi bengkel, kios kecil, dan gudang logistik. Kawasan itu dikenal sepi pada malam hari, hanya terdengar suara mesin pabrik dan truk-truk besar yang lewat sekali-sekali. Udara masih berkabut ketika mereka tiba di sebuah bengkel kecil yang tampak tua namun ramai pelanggan di siang hari. Di depannya terpampang papan kayu lusuh bertuliskan, Bengkel Hendra Motor, Tune Up, Aki, Ban. Di depan pintu, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, kurus, memakai kaos Holstein dengan rambut acak-acakan tampak menunggu, seolah sejak tadi menebak bahwa polisi memang akan datang. Pak, bapak yang nelpon semalam. Rudy membuka percakapan. Pria itu mengangguk gelisah. Iya, Pak. Saya Hendra. Saya cuma takut juga sebenarnya. Tapi setelah lihat foto korban itu di Facebook, saya merasa harus bilang. Ceritakan dari awal. Hendra menarik napas panjang. 3 malam berturut-turut, Pak. Ada Avanza putih datang antara jam 2 sampai 3 pagi. Selalu jam segitu. Mereka bilang mobilnya goyang, mesinnya berisik, dan minta saya cek cepat. Platnya? Tanya Rudy cepat. Itu dia, Pak. 3 malam, 3 plat berbeda. Saya hafal, soalnya saya merasa aneh. Rudy langsung menyadari kesamaan pola. Gonta-ganti plat setiap malam, tanda operasi terencana, bukan improvisasi. Kau lihat orang-orangnya. Hendra mengangguk cepat. Ada 3 orang, Pak. 2 duduk di dalam, 1 turun. Yang turun itu yang paling sering ngomong. Badannya agak besar, kulit sawo matang. Bajunya selalu bau obat. Bukan bau minyak atau bensin, tapi bau kimia. Menyengat. Bau apa persisnya? Vira bertanya. Hendra mengerutkan kening. Saya nggak tahu nama ilmiahnya, Pak. Tapi beberapa kali saya cium bau obat bius dulu waktu kawan saya opname. Mirip kayak bau ruang operasi. Rudy langsung fokus penuh. Terus apa yang mereka minta? Hendra mengusap tangannya yang dingin. Malam pertama mereka minta cek knalpot. Malam kedua bilang mesin bergetar. Malam ketiga minta cek aki. Tapi semua alasan kayak dibuat-buat. Mereka cuma butuh tempat berhenti. Kau lihat bagian dalam mobil. Saya sengaja lihat lewat pintu belakang. Pak, jok baris ketiga dilepas. Ada bekas permukaan logam, kayak baru dibongkar. Terus, ini yang bikin saya takut. Hendra mengambil kantong plastik kecil dari rak samping lalu menyerahkannya dengan tangan gemetar. Rudy membuka kantong itu. Di dalamnya ada vial kecil kosong bertuliskan, Ketamine HCl 50 mg/ml, lengkap dengan label farmasi legal. Rudy dan Vira saling menatap. Ini kau temukan di mana? Hendra menjawab lirih. Jatuh dari saku salah satu pria itu, Pak. Pas dia jongkok lihat kolong mobil, vial kecil ini meluncur keluar. Saya pura-pura nggak lihat. Tapi setelah mereka pergi, saya ambil. Rudy menegakkan tubuh. Ketamin bukan obat biasa. Di Indonesia, hanya fasilitas medis tertentu yang boleh menyimpannya. Kau perhatikan bau mobilnya? Tanya Rudy lagi. Hendra mengangguk. Nggak hanya bau obat, Pak. Tapi bau campur sesuatu. Bukan bangkai, tapi bau darah tipis. Kayak kalau habis bersihin ayam di dapur. Ada lep-lep basah juga di kursi depan. Lep basah? Iya, lep warna abu-abu. Ada noda kecoklatan. Mereka cepat-cepat buang ke tong sampah depan. Tapi paginya, lep itu nggak ada. Mungkin diambil kucing. Tapi, saya sempat lihat warnanya. Vira menulis cepat. Jam kedatangan pasti. Hendra mengangguk. Selalu lewat jam 2 pagi. Pak, selalu. Dan selalu cuma 5 menit. Lalu kemana mereka pergi? Hendra menunjuk ke arah jalan sempit di samping bengkel. Ke sana, Pak.
ke arah jalan desa yang tembus ke Bangunrejo. Masuk ke gudang mana? Hendra menggeleng keras. Nggak tahu, Pak. Ada banyak gudang kosong dan rumah kontrakan di sana. Fakta ini sangat penting. Mobil itu melakukan persinggahan singkat di bengkel sebelum masuk ke zona gelap Tanjung Morawa. Sikat rutenya, perintah Rudi. Tim langsung menyusuri jalan desa yang disebut Hendra. Jalannya sempit, namun cukup untuk 2 mobil berpapasan. Di kiri kanan, berdiri gudang kecil, rumah kontrakan murah, dan lahan kosong. CCTV, tanya Rudi. Vira, yang bertugas memonitor data CCTV dari ponsel, menggeleng. Sebagian besar jalur ini tidak ada CCTV publik. Paling ada beberapa rumah yang masang kamera sendiri. Coba periksa. Mereka mulai mengetuk beberapa rumah sambil menanyakan apakah ada rekaman malam hari. Rumah pertama, kamera mati sejak seminggu lalu. Rumah kedua, kamera hanya mengarah ke halaman kecil. Rumah ketiga, pemilik tidak memasang apapun. Rumah keempat, jackpot kecil. Seorang bapak tua membawa DVR kecil dan berkata, kamera saya ngarah ke jalan, Pak. Cuma jarak jauh. Silakan lihat. Rudi memeriksa rekaman malam sebelum Randy hilang. Pukul 2.23, sebuah Avanza putih melintas perlahan. Cahaya lampu jalan temaram membuat detail mobil samar, namun kutukan besar terlihat jelas. Plat belakang berubah lagi dari yang terlihat di gerbang tol. Pelaku gonta-ganti plat 3 kali dalam radius cuma 3 jam, gumam Vira. Kuat dugaan plat palsu, tambah Rudi. Dalam rekaman itu, Avanza bergerak ke arah jalan yang semakin gelap menuju area kontrakan padat di pinggir desa Bangunrejo. Rudi langsung memutuskan, kita susuri jalan ini sampai mentok. Setelah perjalanan hampir 15 menit melalui gang dan jalan kecil yang tidak rata, mereka sampai di area kontrakan tua yang tampak sepi. Rumah-rumah kecil berderet dengan cat memudar. Sebagian pintunya gembok, sebagian kacanya retak. Di ujung area itu, ada satu rumah kontrakan kecil dengan jendela tertutup kain gelap dari dalam. Vira menunjuk, Pak. Lihat tanah di depannya. Rudi menoleh. Tanah liat halus di depan pintu rumah itu jelas berbekas ban kecil, baru, dan masih lembab. Ia mendekat. Pintu gor dan metal itu terkunci gembok baru. Namun bukan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri, melainkan bau. Bau logam samar. Bau yang sering ia cium di ruang forensik. Vira, ambil dokumentasi, katanya pelan. Dengan sarung tangan, Rudi menyentuh gagang pintu. Hangat. Baru dipakai. Ketukan pertama tidak ada respons. Ketukan kedua pun tidak. Namun Rudi tidak berhenti. Buka pakai kunci ketok. Salah satu anggota mengambil alat pembuka gembok darurat dan dalam 5 detik, gembok itu terbuka. Pintu terbuka perlahan. Dan pemandangan di dalam membuat ruangan itu terasa seperti membeku. Interior kontrakan tampak kosong, tetapi terlalu kosong untuk ukuran rumah kontrakan biasa. Bersih, tapi tidak alami. Di ruang tengah, ada alas plastik besar berukuran 1 bentang tubuh. Ada bekas baut di lantai, membentuk pola persegi panjang, seolah sebelumnya ada meja aluminium berukuran besar. Ada lampu sorot portabel yang dilepas dari dudukannya. Dan di sudut ruangan, ada botol kecil berlabel enzymatic cleaner, cairan pembersih yang biasa digunakan untuk menghilangkan sisa jaringan organ dari permukaan medis. Namun yang membuat Rudi terdiam adalah satu hal. Pada lantai dekat alas plastik, terlihat bekas geseran halus, bukan darah, bukan tanah, melainkan lapisan tipis cairan pembersih yang belum kering sempurna. Pelaku baru saja pergi. Mungkin hanya beberapa jam sebelum polisi datang. Vira berlutut memeriksa bekas itu. Pak, ini bukan ruangan penyimpanan. Ini ruangan tindakan kecil. Minor procedure room, gumam Rudi. Tempat menyiapkan korban. Tempat memeriksa kondisi tubuh sebelum dibawa ke lokasi utama. Ia berdiri perlahan, merasakan dinginnya ruangan yang tersisa dari aktivitas malam itu. Tidak ada alat operasi, kata Vira. Karena mereka pindahkan semua sebelum kita sampai, jawab Rudi. Rudi melihat ke dinding. Ada satu titik yang kosong, bekas paku yang dicabut. Ia menyentuhnya. Masih lembek, seperti baru dicabut beberapa jam lalu. Jadi mereka tahu mereka akan pindah, gumamnya. Ia menatap ruangan itu sekali lagi. Rumah kontrakan ini bukan lokasi utama. Ini hanya persinggahan. Tempat singgah sebelum korban dipindahkan. Rudi menghela napas panjang. Vira, mereka hampir selalu satu langkah di depan kita. Namun ia tahu, mereka kini punya petunjuk penting. Jalur persinggahan, pola perpindahan, dan barang-barang medis yang mengarah langsung pada jaringan organ terorganisir. Dan jika persinggahan ini ada, maka hanya ada satu hal berikutnya.
Mereka akan mencari lokasi utama operasi, tempat di mana organ diambil secara terstruktur. Dan itu berarti pengejaran ini baru saja memasuki fase paling gelapnya, sebuah titik di mana setiap langkah salah bisa membuat mereka kehilangan jejak sindikat tersebut selamanya. Karena hanya beberapa jam setelah tim meninggalkan rumah kontrakan di Bangunrejo, laporan baru masuk dari warga di arah berbeda, laporan yang mungkin menjadi potongan teka-teki paling penting sejauh ini. Pukul 10.47 pagi, posko kecil yang didirikan sementara di pinggir jalan industri menerima seorang pria parubaya yang datang dengan langkah ragu. Wajahnya gelap terbakar matahari, pakaiannya lusuh seperti pekerja harian, namun sorot matanya jelas. Ia membawa sesuatu yang penting. "Pak, saya mau lapor," katanya kepada anggota piket. Dalam hitungan detik, Rudi sudah berdiri di depannya. "Silakan duduk. Bapak lihat apa?" Pria itu mengusap tangan kirinya, gelisah. "Saya Sugiman, Pak. Kerja saya antar barang pakai motor. 3 hari ini, saya lihat mobil Avanza putih seperti yang ramai dibahas orang." Rudi menatapnya tajam. "Di mana Bapak melihatnya?" Sugiman menelan ludah. "Di jalan arah Batangkuis, Pak. Jalan besar sebelum bandara. Saya sering lewat situ subuh-subuh. 2 kali saya lihat mobil itu lewat kencang, selalu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Rudi dan Vira saling melirik. "Bapak ingat ciri-ciri lain?" "Lampunya redup, Pak. Kayak ditutupin stiker. Dan, suara mesinnya berat, seperti mobil penuh muatan. Saya kira sopirnya pulang kerja malam. Tapi setelah lihat berita mayat di Sungai Percut, saya baru sadar kalau ini bisa penting." Sesuatu langsung mengklik di kepala Rudi. Jika mobil itu pergi dari Bangunrejo ke Batangkuis, maka arah akhirnya bukan pemukiman, tapi area luas dengan banyak jalan tembus ke gudang-gudang besar dan lahan kosong. Rudi mengambil peta besar Deli Serdang dan menandai jalur yang disebutkan Sugiman. Bangunrejo, arah jalan industri, keluar ke jalan raya, kemudian menembus Batangkuis, dan berpotensi menuju area kebun sawit di belakang kawasan pergudangan lama. "Terima kasih atas laporannya, Pak Sugiman. Bapak sangat membantu." Sugiman mengangguk cepat dan segera pamit, terlihat lega namun ketakutan. Ketika pintu posko menutup, Vira langsung membuka beberapa arsip di laptop. "Pak, rute Bangunrejo ke Batangkuis, bukan rute orang biasa. Itu rute logistik dan rute mereka yang butuh tempat sepi." "Tempat sepi, untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh dilihat," gumam Rudi. Ia menatap titik-titik di peta. "Sindikat ini tidak bekerja teledor. Mereka berpindah-pindah. Mereka pakai kendaraan yang kelihatan normal. Mereka hindari pusat kota. Semua sesuai pola jaringan profesional." Vira membuka satu file Intel internasional di layar laptop. "Pak, ada kesamaan kuat dengan jaringan perdagangan organ Malaysia, Vietnam. Polanya begini." Ia menunjuk poin demi poin. 1 korban dipancing dengan lowongan kerja instan, job scam. 2 korban bertemu operator lokal di titik penjemputan umum. 3 korban dibius cepat di mobil. 4 korban dibawa ke rumah singgah kecil untuk pemeriksaan awal. 5 korban dipindahkan ke lokasi utama jauh dari pemukiman. 6 organ diambil menggunakan tim medis bayaran. 7 jenazah dibuang di sungai atau hutan pada malam hari. Rudi merasakan sesuatu menggulung di perutnya. Model ini sama persis dengan jalur Randy. Vira melanjutkan, "Dan ada satu lagi yang lebih mirip." Ia membuka file berisi laporan kasus dari Penang. Di kasus ini, operator lokalnya cuma bertugas mengantar korban ke titik serah. Lokasi operasi bukan di rumah singgah, melainkan di lahan kosong yang disulap jadi ruang operasi portable. Peralatan medisnya mobile, bisa dipindah-pindah tiap malam. Rudi terdiam. Kalau begitu, lokasi utama sindikat di Deli Serdang, bukan gedung, tapi lokasi terbuka yang bisa mereka tinggalkan kapan saja. Itu berarti penyisiran harus lebih luas. Jauh lebih luas daripada perkiraan awal. Belum sempat mereka mencerna semua informasi itu, seorang anggota reskrim datang bergegas sambil membawa satu map merah. "Pak Rudi, kami dapatkan data rekening Randy dari Bank Sumut. Ada transaksi aneh." Rudi membuka map itu dan membaca cepat. Randy menerima transfer Rp200.000 2 hari sebelum hilang. Dari rekening atas nama M. Suryana, bank digital kecil, baru 6 bulan buka. Tidak ada foto, tidak ada alamat jelas. Hanya nomor HP yang sudah tidak aktif. Modus job scam, gumam Vira. Persis seperti skema sindikat organ internasional, tambahnya. Rudi meneliti lebih dalam. Jumlah Rp200.000 terlalu kecil untuk uang muka pekerjaan sungguhan, tetapi ideal untuk memancing korban yang membutuhkan uang cepat.
Anggota itu menambahkan, kami cek. Rekening ini sudah melakukan 11 transfer kecil dalam 2 bulan terakhir. 5 diantaranya ke pemuda usia 18-25 tahun di Deli Serdang. 2 diantaranya hilang dan belum ditemukan. Rudi menarik napas tajam. Ada pola rekrutmen. Mereka memilih korban yang mudah ditipu dan sedang butuh uang. Ia menutup map itu dengan kuat. Korban bukan acak. Sindikat memilih profil yang sama. Kemudian ia memandang anggota tim. Ini bukan kasus lokal. Ini jaringan profesional. Dan Randy bukan korban pertama. Setelah itu, mereka bergerak menyusuri jalan raya besar menuju arah Batang Kuis. Jalan besar itu pada truk siang hari namun sunyi menjelang dini hari. Rudi memperhatikan setiap belokan kecil yang bisa menghubungkan jalan utama dengan area gelap di belakangnya. Mobil itu bisa masuk dari mana saja, kata Vira sambil melihat peta detail. Tidak akan jauh dari jalur besar, jawab Rudi. Sindikat biasanya butuh waktu sesingkat mungkin untuk memindahkan korban yang sudah dibius. Artinya lokasi utama tidak bisa lebih dari 10 menit dari jalan raya. Rudi mengangguk perlahan. Cari 3 hal. Lahan kosong. Bangunan tanpa papan nama. Akses masuk yang bisa ditutup cepat. Tim mulai bergerak masuk ke jalan-jalan kecil di sepanjang Batang Kuis. Mereka menemukan gudang fertilizer kosong, lahan sawit dengan akses mobil, rumah-rumah kontrakan pekerja bandara yang tak berpenghuni, dan satu area luas tanpa lampu jalan, hanya tanah terhampar dengan bekas ban berlapis. Rudi turun dan memeriksa tanah itu. Ia jongkok sambil menyisir permukaan tanah dengan sarung tangan. Ban mobil kecil, katanya. Bisa Avanza atau Xenia. 3 set jejak berbeda. Semua terlalu baru. Vira menunjuk satu titik. Pak, lihat itu. Ada bekas kecil dari cairan kental berwarna kecoklatan yang sudah kering di tanah. Bukan darah segar, terlalu pucat. Tapi bukan lumpur juga. Rudi menyentuhnya untuk memastikan teksturnya. Ini cairan enzim pembersih, gumamnya. Sama seperti yang mereka pakai di rumah kontrakan tadi. Jadi benar, mereka pernah berada di sini. Namun lokasi lapang ini terlalu terbuka untuk menjadi lokasi operasi utama. Pelaku kemungkinan hanya berhenti di sini dalam perjalanan. Mereka pakai sistem multi-titik, kata Rudi. Seperti jaringan Malaysia, korban dipindah 2 kali sebelum masuk ke tempat akhir. Vira mengangguk. Model ini rumit. Tidak ada pelaku kelas bawah yang pakai sistem bertingkat begini. Rudi meremas jari-jarinya. Inilah tanda bahwa otaknya bukan orang lokal. Operatornya orang sini, tapi komandannya bukan. Setelah hampir 4 jam menyusuri sudut-sudut Batang Kuis, tim akhirnya memetakan rute yang paling masuk akal. Titik rekrutmen, simpang kayu besar, penjemputan, mobil Avanza putih, lokasi pembiusan awal, di dalam mobil, terbukti dari vial ketamin. Titik singgah pertama, rumah kontrakan di Bangun Rejo. Titik singgah kedua, area gelap di pinggir Batang Kuis. Titik akhir, belum ditemukan, tetapi harus berada dalam radius dekat area ini. Kalau kita sudah tahu rutenya, kata Vira, kita tinggal cari siapa operator lapangannya. Rudi menghela napas. Itu bagian paling sulit. Namun tepat ketika mereka hendak kembali ke kantor untuk rapat lanjutan, seorang pemuda berhenti dengan motor bebeknya dan bertanya, Pak, polisi ya? Saya mau bilang sesuatu. Rudi menoleh. Ada apa? Saya kerja jaga malam di gudang ekspedisi dekat bandara. 3 malam lalu, ada Avanza putih berhenti di depan gudang. Cuma sebentar. Tapi saya ingat sopirnya. Mukanya bukan orang sini. Dan ada satu lelaki lain yang turun, pakai backpack, jalannya kayak orang biasa, tapi pandangannya tajam. Seperti lagi ngawasin sekeliling. Rudi mendekat. Kau ingat wajahnya? Pemuda itu mengangguk. Saya ingat, Pak. Soalnya dia sempat ngobrol sama saya nanyain arah toilet gudang. Logatnya bukan Medan. Lebih ke Melayu atau Riau. Rudi mencatat cepat. Ini mengarah ke operator luar daerah, kata Vira. Sindikat antar provinsi. Dan perlahan, potongan besar teka-teki itu mulai membentuk gambar yang jelas. Ada struktur, ada metode, ada komando. Dan yang mereka kejar bukan lagi sekumpulan kriminal lokal, melainkan jaringan yang sudah lama beroperasi, terlatih, dan mampu menghilang kapan saja. Ketika Rudi menatap jalan besar Batang Kuis yang terbentang panjang menuju horizon, ia tahu, mereka akhirnya menemukan pola operasi sindikat itu. Tinggal 1 langkah lagi sebelum mereka menemukan nama, wajah, dan tempat persembunyian operatornya.
Namun langkah itu akan membawa mereka langsung ke jantung kegelapan jaringan perdagangan organ yang sudah lama beroperasi secara senyap di Deli Serdang. Dan keyakinan itu semakin kuat ketika, tepat sore harinya, laporan baru masuk dari tim unit patroli yang sedang menyisir jalan tanah di pinggir Desa Sena, sebuah kawasan yang dikelilingi hamparan kebun sawit luas dan jalur setapak yang hanya dikenal oleh pekerja lokal dan warga sekitar. "Pak Rudi, kami menemukan mobil mencurigakan." Suara anggota itu terdengar tergesa melalui HT. Rudi berdiri dari kursinya. Jenis mobil Avanza putih. "Pak, cocok dengan ciri-ciri yang dilaporkan." Hening sepersekian detik sebelum Rudi menjawab. "Jangan sentuh dulu. Kami segera ke sana." Langit baru mulai menguning ketika tim tiba di lokasi. Jalan menuju titik penemuan hanya berupa tanah padat bercampur kerikil, penuh jejak ban yang bersilang-silang dan rumput liar yang menutup sebagian jalur. Di balik pohon sawit yang tinggi dan rapat, mobil itu tampak berdiri sendirian seperti benda asing yang salah tempat. Avanza putih, kusam, tanpa plat depan, dan yang paling mencolok, pintu kirinya sedikit terbuka. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara mesin, hanya suara angin yang bergerak pelan di sela-sela pelepas sawit. Rudi maju perlahan bersama dua anggota forensik dan Vira yang memegang kamera dokumentasi. "Perhatikan sekeliling. Jangan ada yang menyentuh mobil sampai saya periksa dulu," Rudi berpesan. Vira mengangguk. Jalurnya kecil. Mobil ini jelas masuk sendiri, bukan ditinggal orang yang lewat. Ketika Rudi membuka pintu mobil perlahan, bau khas langsung menyambar. Campuran darah kering, antiseptik, dan sisa obat bius. Aroma itu tidak bisa salah. Ia seperti bau ruangan operasi darurat yang tidak dibersihkan sempurna, bau yang tidak mungkin ditemukan di mobil biasa. "Clear?" kata Rudi sebelum memberi isyarat agar forensik masuk mendokumentasikan. Mata mereka menangkap beberapa benda sekaligus. Handuk kecil berwarna putih tergeletak di kursi tengah, bercak merah pucat di ujungnya. Coler box putih ukuran sedang di lantai belakang, kosong, tapi masih dingin seolah baru digunakan. Selang infus dan pipa kecil tersangkut di bawah jok. Salah satunya masih basah oleh cairan bening. Plastik bening kecil dengan sisa benzodiazepine, obat penenang yang sering dipakai untuk pembiusan cepat. Bekas plester medis yang menempel di sandaran kursi. Rudi menyentuh salah satu pipa infus dengan sarung tangan. Ini baru dipakai. Maksimal 12 jam lalu. Vira memeriksa coler box. Mereka bawa coler box kosong berarti organ sudah dipindah. Ini mobil pengantar, bukan mobil operasi. Rudi mengangguk. Dan posisi mobil ditinggal begini, artinya mereka pindah cepat. Mungkin ada ancaman, atau lokasi mereka sudah berubah. Ia melihat ke tanah. Tapi lihat ini. Di bawah mobil terdapat bekas lumpur segar, dan tepat di depan mobil, jalur tanah setapak yang sempit tampak terganggu, seperti dilalui kendaraan sedikit lebih besar. Tanah terinjak, rumput rebah, dan ada dua garis dalam sejajar yang cocok dengan ukuran ban mobil yang membawa beban berat. "Pelaku tidak kabur ke jalan besar," kata Vira. "Mereka masuk ke dalam kebun sawit." "Kita ikuti jejaknya," jawab Rudi. Tim mengikuti jejak ban itu sejauh hampir 300 meter. Tidak ada pencahayaan, hanya lampu senter kepala yang memotong gelapnya kebun sawit. Arah angin membawa suara serangga malam, membuat suasana semakin suram. Jalur itu menyempit sebelum akhirnya membuka ke sebuah area datar kecil yang tidak terlihat dari luar. Ketika melihatnya, Rudi langsung tahu, inilah yang mereka cari. Sebuah bangunan semi permanen berdiri di tengah-tengah tanah lapang. Bangunannya kecil namun tidak seperti pondok kebun biasa. Dindingnya dari papan triplek yang dicat putih pudar. Bagian atapnya memakai seng baru, dan kabel hitam memanjang ke arah generator kecil yang sudah mati. Bangunan itu tidak memiliki identitas. Tidak ada nomor rumah, tidak ada papan nama, tidak ada bekas aktivitas warga. Rudi berbisik, "Ini bukan rumah. Ini tempat kerja sementara." Vira mengangguk tegang. Modelnya sama seperti kasus di Dong Nai, Vietnam, tempat operasi mobile. Rudi memberi aba-aba. "Semua anggota siap. Masuk secara perlahan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam." Mereka mendekat. Pintu bangunan tidak terkunci. Rudi mendorongnya perlahan. Seketika, suasana di dalam ruangan membuat semua anggota terdiam. Lampu ruangan padam. Sunyi total. Tapi bau itu, bau besi, darah, antiseptik kuat, dan sisa obat bius, langsung menusuk. Vira menyalakan lampu portabel. Dan apa yang terlihat di dalam ruangan membuat dada mereka mengeras. Di tengah ruangan, sebuah meja operasi lipat berdiri. Permukaannya dari stainless steel, bagian sampingnya sedikit penyok seperti pernah ditutup terburu-buru. Bekas garis-garis panjang menandai tempat tubuh mungkin pernah dibaringkan.
Di atas meja itu, bekas kain operasi hijau terlipat berantakan. Selembar handuk kecil masih bercak darah pucat. Lampu sorot medis portabel tergantung dari rangka besi. Posisinya miring, seolah dipadamkan tergesa. Wadah logam kecil berisi cairan pembersih enzim. Beberapa vial anestesi kosong di sudut meja. Di lantai terdapat waskom penampung darah ukuran sedang. Dinding kayunya memiliki bercak kecil yang sudah diplak samar, tapi bentuk percikannya tidak bisa hilang sepenuhnya. Rudy mendekat ke meja, menyalakan senter kecil, lalu melihat bekas garis halus di permukaan meja. Sayatan tidak dilakukan di sini, gumamnya. Tapi persiapan, anestesi, dan pembersihan awal dilakukan di tempat ini. Vira menemukan benda lain di pojok ruangan. Pak, ini ada bekas selang respirasi. Dan masker oksigen. Rudy mendekat. Ini alat anestesi manual. Model portable. Mereka bius korban sebelum dibawa ke tempat utama. Atau mungkin disinilah organ pertama diambil. Ia melihat pendaran kilat kecil di lantai. Plastik bening ukuran kecil. Ini, sisa fentanyl. Penghilang sakit paling kuat. Vira mencatat cepat. Sindikat ini punya akses obat kuat, alat medis portabel, dan mobil yang bisa pindah lokasi kapan saja. Rudy berdiri tegak. Ini lokasi utama mereka bekerja malam itu. Namun satu hal paling membuat bulu kuduk berdiri ditemukan ketika salah satu anggota memeriksa bagian belakang bangunan. Ada alat sirkulasi darah portabel, jenis yang biasa dipakai untuk mempertahankan organ sebelum dipindahkan. Benda ini mahal dan jarang ada di Indonesia. Rudy menatap alat itu dengan rahang mengeras. Ini bukan jaringan lokal. Ini jaringan internasional. Namun ada sesuatu yang lebih penting dari semua benda itu. Jejak di lantai tanah bagian belakang, jejak kaki yang tidak sempat dibersihkan, berjumlah 2 orang dewasa. Jejak itu menuju ke semak kecil yang terpisah, kemudian hilang di jalan setapak lain. Vira menunjuk. Pak, mereka kabur lewat sini. Kurang dari 6 jam lalu. Rudy memandangi jejak itu lama. Jika mereka terlambat beberapa jam saja, mereka mungkin menemukan pelaku sedang bekerja. Namun justru fakta itu yang memberi mereka harapan. Pelaku tidak sempat membawa semua alat bersih-bersih. Mereka kabur dalam keadaan terburu-buru. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka takut. Apakah karena temuan warga di Sungai Percut viral? Tanya salah satu anggota. Mungkin, jawab Rudy. Atau mereka sadar polisi sudah masuk Bangun Rejo dan Batang Kuis. Vira menatap sekitar. Atau operatornya mendapat peringatan dari seseorang. Rudy mengangguk pelan. Apapun alasannya, mereka sedang bergerak. Dan itu berarti mereka akan meninggalkan jejak. Bahkan yang kecil. Ia berhenti, menatap meja operasi. Dan semua ini membuktikan satu hal. Randy tidak dibunuh di tempat lain. Tidak dibuang sembarangan. Ia dibawa ke sini, dibedah di sini, lalu dibuang ke Sungai Percut. Diam panjang memenuhi ruangan. Tidak ada yang berbicara karena tidak ada kata yang cukup menggambarkan keheningan mengerikan dari sebuah tempat yang biasa digunakan untuk menghilangkan nyawa tanpa suara. Kemudian Rudy mengambil napas panjang. Mulai dari malam ini, fokus penyelidikan berubah. Kita sudah menemukan lokasi operasi utama. Sekarang kita kejar siapa operatornya. Ia memberi instruksi kepada tim. Pasang garis polisi. Segel seluruh lokasi. Forensik ambil semua sampel cairan dan serat. Kriminal teknis periksa setiap jejak ban dan pola langkah. Kita akan temukan pelaku. Lampu-lampu portabel mulai dinyalakan, memenuhi ruangan dengan cahaya putih yang menusuk gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, mereka semua merasakan hal yang sama. Konstelasi besar sindikat organ di Deli Serdang mulai terbuka. Dan mereka berada di jalur yang benar. Keyakinan itu tidak berhenti di sana, karena beberapa jam setelah lokasi operasi di tengah kebun sawit Desa Sena disegel, penyelidikan bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih agresif. Rudy tahu, jika tempat itu ditinggalkan 6 jam lalu, berarti para operator lapangan sindikat masih berada dalam radius yang dapat dikejar. Setidaknya sebelum mereka mencapai jalur pelarian menuju Serdang Bedagai atau bahkan jalur laut arah Selat Malaka. Malam itu, pukul 3.20, Rudy mengumpulkan tim di posko gabungan dekat Desa Sena. Perhatikan, ujarnya sambil menunjuk peta besar yang telah ditempeli marker. Dari TKP di kebun sawit, ada 3 jalur keluar. 1 menuju Batang Kuis, 1 menuju Lubuk Pakam, dan 1 lagi, yang paling sepi, menuju perbatasan Deli Serdang Bedagai lewat jalur desa. Vira menambahkan, dan kalau mereka ingin kabur cepat tanpa terekam CCTV, mereka tidak mungkin lewat Lubuk Pakam. Terlalu banyak kamera. Rudy mengangguk. Betul. Kemungkinan besar mereka lari ke arah Serdang Bedagai.
Kita fokus pada jalur itu, khususnya daerah sekitar Dusun Melati dan Dolok Masihul. Tim dibagi dalam 4 unit mobil. Lampu kendaraan dipadamkan sebagian untuk menghindari perhatian tidak perlu. Mereka bergerak dalam konvoi, menembus kebun sawit, rumah-rumah kecil, dan jalur tanah yang jarang dilalui pada dini hari. Tidak ada suara selain deru mesin halus dan komunikasi radio. Hingga pukul 4.07, unit 3 ke komando, ada 2 individu mencurigakan di persimpangan Dolok Manampang, mengendarai motor Scoopy hitam, plat belakang dilepas. Suara petugas itu membuat semua anggota tegang seketika. Jarak dari lokasi kebun sawit, tanya Rudi cepat. 4 kilometer, Pak. Sangat mungkin mereka bagian dari jaringan. Rudi tidak berpikir lama. Jangan kehilangan mereka. Kita bergerak. Ketika unit gabungan tiba di persimpangan Dolok Manampang, 2 pria itu sudah berhenti di pinggir jalan gelap. Satu dari mereka sibuk dengan ponsel, tampak panik. Yang satunya lagi memeriksa isi tas ransel kecil yang disampirkan di bahunya. Rudi memberi kode tangan. Semua anggota mendekat perlahan. Namun salah satu pria itu menoleh dan melihat siluet mobil polisi yang mendekat. "Kabur!" teriaknya. Lampu motor menyala. Mereka menancap gas. Tapi terlambat. Unit 2 memotong jalur dari kiri. Unit 4 memblokir dari kanan. Salah satu anggota melompat ke depan motor dan menendang bagian sampingnya. Motor terguling, kedua pria itu terhempas ke rerumputan basah. Mereka berusaha lari, namun 4 polisi langsung menyergap dan membekuk keduanya. "Jangan bergerak, polisi!" Pria pertama meronta. "Kami nggak tahu apa-apa. Kami cuma..." Tamparan suara Rudi menutup kalimatnya. "Kalian yang terlihat di CCTV dekat simpang kayu besar. Kalian yang membawa Randy ke dalam Avanza putih itu." Pria kedua menunduk, napasnya memburu. Ia mencoba bersikap tenang, tapi pandangan matanya membelot ke kanan dan kiri, mencari celah untuk kabur. Namun tidak ada celah apapun. Mereka sudah dikepung total. Para pelaku itu dibawa ke mobil. Di dalam tas mereka ditemukan sarung tangan lateks, vial kecil obat bius yang sama ditemukan di TKP, 2 ponsel burner, dan uang tunai 2,3 juta rupiah dalam pecahan kecil. Cocok. Sangat cocok. Rudi langsung menginterogasi singkat di lokasi, sementara tangan mereka masih diborgol. "Nama kalian?" Pelaku pertama mencoba keras menahan mulutnya, tapi wajahnya memucat ketika melihat noda obat bius di ujung kardus yang mereka bawa ikut disita. "Ah, aku Togar," katanya gemetar. Pelaku kedua bergumam lirih, "Adi." Rudi mendekat. "Togar, Adi, dengarkan baik-baik. Kalian mau bicara sekarang, atau kalian akan masuk daftar buruan internasional karena keterlibatan jaringan organ?" Keduanya saling pandang. Togar akhirnya menyerah. "Kami cuma perekrut, Pak." "Siapa atasan kalian?" Rudi menekan. "Namanya Ferry." "Nama lengkap?" "Ferry Sinaga." Orangnya nggak pernah bilang nama lengkapnya. "Kami cuma manggil Ferry." Rudi mengangguk pelan. "Apa perannya dalam jaringan?" Adi menjawab kali ini. "Dia yang ngatur transport, Pak. Dia yang telepon kami kalau ada calon korban. Dia atur tempat ketemu. Dia juga yang terima uang dari orang luar negeri." "Dokter utama siapa?" "Kami nggak pernah lihat, Pak. Ferry nggak pernah bawa kami ke tempat operasi. Kami cuma antar korban." Rudi mencengkeram kerah Togar. "Ferry di mana sekarang?" Keduanya terlihat semakin pucat. Dia kabur, Pak." "Kapan?" "Baru tadi, sekitar 2 jam sebelum kami ditangkap." "Kemana?" Togar menelan ludah. "Ke arah pantai." "Pantai mana?" "Deli Serdang Panjang, banyak pantai." Adi ikut bicara cepat, takut. "Ke arah pantai Tanjung Beringin, Pak. Dia bilang mau mengamankan barang sebelum berangkat malam ini." Rudi menatap Vira, matanya melebar. "Itu jalur laut gelap," kata Vira lirih. "Banyak kapal kecil ilegal yang berangkat malam-malam dari sana menuju arah Malaysia." Rudi mengambil keputusan dalam hitungan detik. Semua unit bergerak ke pelabuhan Tanjung Beringin. Sekarang. Konvoy polisi melaju kencang menuju pesisir Serdang Bedagai. Jalanan mulai ramai oleh pedagang pagi, tapi sirene singkat dan lampu strobo membuat mereka memberi jalan. Pagi masih gelap ketika mereka memasuki kawasan dekat pantai. Di sela kabut tipis, tampak pelabuhan kecil dengan dermaga kayu yang sudah tua. Beberapa nelayan mulai bersiap melaut, tapi satu hal langsung menarik perhatian Rudi. Sebuah kapal kayu tanpa nama bersandar. Mesinnya menyala pelan,
seolah menunggu seseorang. Unit 1 dan 2 barikade dermaga. Unit 3 ikut saya. Mereka berlari cepat ke arah kapal. Dan di sanalah, di bawah cahaya lampu kuning pelabuhan yang redup, mereka melihat seorang pria kurus, memakai jaket hitam, sedang membawa cooler box kecil ke dalam kapal. "Ferry, stop!" Pria itu menoleh. Matanya melebar. Ia menjatuhkan cooler box itu dan berlari ke arah ujung dermaga. Rudy mengejar. Napasnya teratur. Kakinya menghantam papan kayu dermaga keras-keras. Ferry hampir melompat ke perahu samping ketika salah satu anggota unit 3 menendang kaki belakangnya. Ferry terjatuh, terguling, dan hampir masuk ke laut sebelum tubuhnya ditarik kembali ke dermaga. "Jangan bergerak, kau ditangkap." Ferry menjerit tak karuan. "Lepas, lepas aku. Kalian nggak ngerti. Aku cuma kurir. Aku cuma kurir." Rudy menyeretnya berdiri. "Mengelak tidak akan menolongmu. Bukan aku yang ngatur operasi." Ferry meronta. "Aku cuma dipaksa. Aku cuma ngurusin transport. Yang lain-lain aku nggak tahu. Aku cuma jalankan perintah." "Perintah siapa?" Ferry menggigit bibir sampai berdarah. Ketika ia akhirnya bicara, suaranya sangat pelan. "Kami sudah lakukan ini 8 tahun, Pak." Rudy membeku sejenak. 8 tahun. "Siapa kepala jaringan ini?" tekan Rudy sekali lagi. Ferry menggeleng cepat. "Saya nggak bisa bilang, Pak. Kalau saya bukan nama itu, saya mati. Keluarga saya mati." Rudy mencengkeram kerah bajunya. "Kalau kamu diam, ratusan orang berikutnya mati. Pilihannya cuma 2. Ferry menutup mata. Napasnya tersengal. Kemudian kalimat yang keluar dari mulutnya membuat semua orang di dermaga itu terdiam. "Bos kami bukan orang sini, Pak. Bukan orang Deli Serdang. Dia orang luar negeri. Kami cuma cabang kecilnya." Rudy merasa darahnya dingin. Vira bertanya dengan suara menegang, "Dia berada di mana sekarang?" Ferry membuka matanya perlahan. Dan jawabannya membuat udara di dermaga hening total. Dia sedang kembali ke Medan. Dengan penangkapan Ferry, satu potongan besar puzzle akhirnya terpasang. Namun bersamanya terbuka fakta yang jauh lebih kelam. Jaringan ini bukan baru, bukan kecil, bukan amatir, melainkan telah beroperasi selama lebih dari 8 tahun, bergerak dari Deli Serdang ke Medan, Serdang Bedagai, hingga ke jalur laut menuju Malaysia. Dan Ferry hanyalah operator tengah. Bos sebenarnya masih di luar sana, masih bebas, masih bekerja. Dan kini, mereka tahu polisi mulai mendekat. Kesadaran itu membuat suasana ruang interogasi Polresta Deli Serdang berubah lebih tebal dari asap rokok yang menggantung di udara dini hari. Ferry duduk di kursi dingin besi itu, tangan diborgol di depan, kepalanya tertunduk, napasnya putus-putus seperti seseorang yang baru saja selamat dari tenggelam. Rudy berdiri di depan meja, 2 tangan bertumpu, mencondongkan badan ke arah tersangka. Wajahnya tetap datar, tetapi ketegangan rahangnya menunjukkan bahwa ia tidak akan menerima satu kalimat pun yang tidak relevan. "Ferry," ujarnya pelan namun tajam, "kamu bilang bosmu sedang kembali ke Medan. Itu artinya dia belum jauh. Ini kesempatanmu. Jika kamu bicara sekarang, hukuman bisa lebih ringan. Kalau kamu tutup mulut sampai dia kabur." Rudy tidak melanjutkan. Ferry mengangkat wajah. Mata merahnya memantulkan lampu neon yang redup. Cara ia menatap menunjukkan satu hal saja, ketakutan. "Bang, Bang Rudy." Suaranya lirih, hampir patah. "Abang gak ngerti. Kalau abang tahu siapa di balik semua ini, abang pun gak akan berani." Vira, yang berdiri di sisi kanan ruangan sambil memegang catatan, melangkah maju sedikit. "Kami sudah menghadapi kasus jauh lebih berat dari ini. Jadi bicara saja." Tapi Ferry menggeleng cepat, seperti anak kecil yang takut dipukul. "Kami cuma suruhan, Bang. Sumpah, kerja kami cuma nyari orang yang butuh duit cepat. Yang operasi itu orang luar, orang yang punya jaringan di Malaysia. Semua ini bukan ide kami." Rudy menepuk meja sekali, cukup keras untuk membuat Ferry tersentak. Nama, peran, lokasi, mulai dari awal. Air mata Ferry jatuh. Bukan karena sedih, lebih karena tekanan. Ia menarik napas panjang, tubuhnya gemetar. "Kami bukan pelaku yang niat ninggalin jejak, Bang. Semua ini bukan maunya kami. Kami diajarin supaya bersih, supaya nggak ada yang tahu." Rudy mengangkat alis. "Tapi kalian ketahuan. Itu kecelakaan, Bang. Mobil mogok, pendingin rusak. Randy itu, dia bukan seharusnya mati di situ.
Dia harusnya dibawa ke lokasi operasi utama, tapi kami telat. Vira menulis cepat. Rudy bertanya, kiriman organ kalian dikirim lewat mana? Ferry menunduk lebih rendah, seperti seseorang yang sedang mengaku dosa besar. Laut, Bang. Semuanya lewat laut. Kurir laut. Kapal kecil dari Tanjung Beringin, langsung ke Selat Malaka. Nanti ada kapal besar ambil di tengah laut. Rudy dan Vira saling melirik. Itu teknik penyelundupan klasik, dan sangat sulit dideteksi radar. Rudy melanjutkan, siapa yang memimpin operasi lapangan? Ferry menelan ludah keras-keras. Seorang perempuan, Bang. Keduanya langsung fokus. Perempuan? Rudy mengulang. Iya, Bang, mantan perawat klinik ilegal di Medan. Namanya Siska. Siska Hutapea. Dia yang buka jahitan. Dia yang ambil organ. Dia yang bilang kapan calon masuk, kapan operasi malam itu dilakukan. Vira menuliskan nama itu besar-besar di kertas. Sudah berapa lama dia bekerja dengan kalian? 4 tahun. Ferry memejamkan mata. Sebelumnya dia kerja di klinik kecantikan ilegal, lalu pindah ke jaringan organ. Katanya bayarannya jauh lebih besar. Rudy mengusap wajah. Dan kau bantu dia selama berapa tahun? 2 tahun, Bang. Saya baru 2 tahun. Tapi jaringan ini lebih lama dari itu. Orang yang mulai, bukan orang sini, Bang. Bukan orang Indonesia. Siapa? Ferry menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Saya takut, Bang. Rudy mendekat, pria itu berusaha mundur, tapi kursi besi dan borgol menahannya. Kalau dia kabur, kalian semua akan disalahkan penuh. Di mata polisi, di mata negara, di mata keluarga korban. Kalau kamu bicara, kamu buka kesempatan selamat. Jadi bicara. Ferry terisak. Tubuhnya jatuh ke depan, hampir membungkuk. Dengan suara bergetar, ia berkata, nama panggilannya, Dokter Bayangan. Vira langsung berhenti menulis. Nama asli. Ferry menggeleng. Nggak ada yang tahu. Bahkan Siska pun cuma manggil dia Dok. Rudy memukul meja lagi, kali ini lebih keras. Sudah berapa korban? Hening. Air mata Ferry menetes satu-satu. Baru setelah hampir 10 detik, ia berbicara dengan suara serak. Randy, bukan yang pertama, Bang. Rudy tidak berkedip. Vira menahan napas. Ferry melanjutkan dengan suara patah-patah. Ada 12 korban, selama 2 tahun terakhir. Catatan Vira terjatuh dari tangannya. Suaranya tercekat. 12. Iya, Bu, 12. Ferry menunduk lebih dalam. Semua anak muda. Semua kerja keras. Semua butuh duit cepat. Kami cuma kasih tawaran lembur. Kerja malam, antar barang. Mereka datang sendiri ke titik temu. Kami cuma buka pintu mobil. Rudy menginterupsi, dan kalian bius mereka. Bukan kami, Bang. Itu kerjaannya Siska. Dia paling jago suntik bius. Sekali colok, orang langsung lemas. Kami cuma ikat tangan, supaya aman dibawa. Rudy menekan lagi. Bagaimana prosesnya setelah itu? Ferry bicara dengan mata kosong, seperti mengulang adegan yang menghantuinya setiap malam. Kami bawa ke rumah persinggahan. Ada banyak rumah, Bang. Gonta-ganti, biar nggak ketahuan warga. Setelah itu, malamnya, kami angkut ke lokasi operasi. Yang di Desa Sena itu salah satu tempat cadangan, bukan yang utama. Lalu organ dikirim. Iya, Bang. Siska yang siapin. Masukin organ ke coler box kecil. Kami antar ke dermaga. Ada orang lain ambil dari kapal. Vira gemetar. Jadi, semua korbannya meninggal. Ferry menggeleng cepat. Enggak semua. Ada 2 yang masih hidup, Bang. Tapi mereka nggak dibalikin. Mereka dijual buat kerja paksa. Saya nggak tahu kemana. Sumpah. Rudy merasa darahnya mengalir lebih cepat. Ia menekan pertanyaan paling penting. Randy, kenapa dibiarkan mati di sungai? Ferry terdiam. Hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan yang terdengar. Akhirnya ia bicara. Dia kebanyakan darah, Bang. Dia bangun setengah sadar pas Siska mau mulai operasi. Dia melawan. Dia panik. Mereka takut dia teriak. Jadi mereka bius lagi. Tapi dosisnya salah. Vira menutup mulut dengan tangan. Ferry melanjutkan dengan suara serak. Randy kejang. Kami panik. Siska bilang buang dia. Sebelum sadar orang rumah. Kami bawa ke Sungai Percut lewat jalur belakang.
Terus kami tinggalin. Ia menangis lagi. Suaranya pecah. Aku nggak mau bunuh orang, Bang. Sumpah aku cuma cari uang. Rudy merasakan tekanan di dada, kemarahan, jijik, tapi juga dorongan untuk menuntaskan kasus ini sampai akar paling dalam. Namun ia menjaga wajah tetap netral. Kamu bilang bos utamanya kembali ke Medan. Apa dia tahu orang-orangnya sudah tertangkap? Ferry mengangguk kecil, lirih. Dia tahu, Bang. Siska pasti sudah kasih kabar. Mereka punya jalur komunikasi sendiri. Ponsel yang aku pegang cuma ponsel bantingan. Ponsel mereka yang asli beda lagi. Di mana mereka sekarang? Ferry menjawab pelan. Mereka mau pindah tempat operasi. Mereka lagi siapin lokasi baru. Dekat Medan, Bang. Dekat jalan besar biar cepat lari kalau ketahuan. Rudy merasa jantungnya mengeras. Ia tahu apa artinya. Siska dan dokter bayangan tidak sedang kabur. Mereka sedang bersiap operasi lagi. Vira menggenggam ponselnya. Pak, kalau mereka pindah lokasi malam ini, kita cuma punya waktu beberapa jam sebelum korban berikutnya. Rudy mengangguk perlahan. Makanya sekarang juga kita bergerak. Ia menatap Ferry. Satu hal terakhir. Bagaimana kami bisa menemukan Siska? Ferry menggigit bibir, berpikir keras. Lalu ia mengeluarkan kalimat yang menjadi kunci. Siska selalu beli obat bius di tempat yang sama. Apotek gelap di Pasar Sambirejo, dekat rel kereta. Dia langganan di sana. Rudy langsung bangkit. Siapkan tim. Kita sergap Siska malam ini. Tidak ada waktu untuk ragu. Tidak ada waktu untuk menunggu matahari terbit. Karena jika polisi terlambat, maka korban ke-13 akan jatuh. Kalimat itu yang menggema di kepala Rudy ketika mobil Avanza hitam milik Satreskrim melaju cepat keluar halaman Polresta Deli Serdang. Sirene tak dinyalakan, lampu tak dinyalakan, hanya kecepatan dan kecemasan yang terasa. Malam itu seperti terasa lebih berat dari biasanya, seperti tahu bahwa sesuatu akan berakhir, atau dimulai. Informasi dari Ferry mengenai apotek gelap di Pasar Sambirejo langsung membuka jalur baru. Tim dibagi dua, satu menuju pasar, satu lagi menyisir jalur pelarian menuju Medan Labuhan, karena jika Siska benar hendak pindah lokasi operasi, jalur itu yang paling masuk akal. Di sanalah pelabuhan kecil dan gudang-gudang lama yang sudah lama diawasi Intel, karena sering menjadi tempat aktivitas gelap. Rudy berada di mobil pertama. Vira di mobil kedua, memegang folder berisi foto korban-korban yang dihubungkan Ferry. Wajah-wajah muda itu membuat malam terasa jauh lebih dingin dari angin yang masuk lewat kaca jendela setengah terbuka. Sekitar pukul 00.48, tim sampai di area Pasar Sambirejo. Lampu-lampu redup, kios ditutup separuh, beberapa warung kopi masih buka. Tidak ada tanda-tanda Siska. Apotek gelap yang disebut Ferry ternyata sudah tutup rapat. Gerbang digembok, tapi tetesan cairan dari celah pintu menunjukkan bahwa seseorang baru saja terburu-buru menutupnya. Tim kedua yang menyisir Medan Labuhan melapor lewat radio. Target terdeteksi. Perempuan, baju hitam, mengendarai motor Beat, mengarah ke jalan yang panah hijau. Rudy langsung meraih radio. Jangan tangkap dulu. Ikuti. Jangan kejar ketat. Aroma malam yang bercampur bau minyak tanah dari gudang sekitar terasa tajam saat mobil tim kedua mendekat ke kawasan yang panah hijau, daerah yang terkenal dengan gudang tua, kapal-kapal kecil, dan jalanan yang sepi setelah tengah malam. Motor itu berbelok tiba-tiba ke gang sempit menuju area pergudangan. Lampu belakang motor berkedip sebentar, seperti sinyal. Tim kedua memperlambat mobil, menunggu sampai motor berhenti. Lalu terdengar suara dari radio. Dia turun, masuk ke pintu samping gudang. Nomor 38. Rudy memberi instruksi cepat. Tim 1 dan 2, kepung gudang. Jangan tunggu matahari. Kita akhiri malam ini. Sekitar 5 menit kemudian, 6 mobil polisi mengitari gudang nomor 38. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Semua pergerakan dilakukan seperti operasi menangkap pelaku terorisme. Cepat, senyap, tepat. Pintu samping gudang ditendang Rudy sendiri. Pintu metal terbuka dengan suara dentang kasar. Dan di dalam, mereka menemukan Siska dengan wajah terkejut, sedang memasukkan satu dus ke dalam tas hitam besar. Dus itu berisi botol anestesi, jarum steril, dan beberapa alat kecil yang biasanya digunakan dalam tindakan medis minor. Siska Hutapea, kamu ditangkap. Siska sempat hendak kabur ke arah belakang gudang, tetapi 2 anggota Brimob langsung menahannya. Ia meronta keras, menjerit, memaki, dan mencoba menggigit anggota, tetapi borgol terpasang dengan cepat. Sementara itu, di bagian belakang gudang, seorang pria kurus berjaket hitam mencoba melompati pagar. Gerakannya cepat, hampir tidak terlihat. Bukan seperti penjahat kelas 3.
Lebih seperti orang yang pernah dilatih untuk menghilang. Namun Vira yang berada di sisi lain pagar melihatnya duluan. "Stop! Polisi!" Pria itu tidak berhenti. Ia memaksa melompati pagar dengan sekali ayunan kaki, tetapi lututnya tersangkut, membuatnya jatuh. Saat ia bangun dan mencoba lari lagi, Rudy menodongkan pistol ke arah dadanya. "Nama kamu?" Rudy bertanya dengan suara lebih rendah dari biasanya. Pria itu tidak menjawab. Tim lain merapat, lampu senter diarahkan ke wajah pria itu. Kulit pucat, tahi lalat kecil di atas bibir, mata cekung, sikap tubuh tegap, wajah yang tidak familiar, seperti seseorang yang lebih sering bekerja di dalam ruangan daripada di luar. Vira menatapnya lama. Ini dia, dokter bayangan itu. Rudy mendekat, menatap pria itu dari jarak setengah meter. "Nama asli kamu, sekarang." Pria itu menggerakkan bibir, mengeluarkan satu kalimat pendek. "Kalian terlambat." Rudy tidak terpancing. "Nama." Diam. Hanya suara angin yang bergerak melalui celah-celah atap gudang tua itu. Akhirnya, setelah sekitar 1 menit keheningan yang menegangkan, pria itu berbicara. "Richard, tapi kalian tidak akan menemukan apa-apa lagi. Semua sudah dipindahkan." Penangkapan itu menyebar ke seluruh Deli Serdang dalam hitungan jam. Kabar penangkapan pelaku utama jaringan perdagangan organ menjadi berita utama di TV lokal dan nasional. Polisi merilis informasi awal, jaringan besar dengan peran lengkap, perekrut, operator lapangan, transporter, dan seorang mantan tenaga medis yang menjadi eksekutor prosedur. Humas Polresta Deli Serdang menggelar konferensi pers pukul 10 pagi. Puluhan wartawan sudah menunggu sejak subuh. Kamera dipasang, mikrofon diarahkan, dan warga berkerumun di luar pagar kantor polisi, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di daerah mereka sendiri. Ketika Rudy maju ke podium, ia membuka pernyataan dengan tegas. "Ini bukan pembunuhan berantai. Ini kejahatan terorganisir. Mereka memperlakukan warga miskin sebagai komoditas." Kalimat itu menjadi headline di mana-mana. Kamera TV menyorot wajah-wajah wartawan yang serius. Beberapa tampak ngeri setelah melihat foto-foto alat yang ditemukan, meja operasi lipat, cooler box, obat bius, dan rekaman CCTV yang menghubungkan mobil Avanza putih dengan korban. Sementara itu, keluarga-keluarga yang sebelumnya melapor kehilangan anggota keluarga mulai berdatangan ke RS Bayangkara Medan. Mereka datang dengan harapan kecil, atau ketakutan besar, bahwa salah satu dari mayat yang dievakuasi dari berbagai lokasi adalah keluarga mereka. Ada seorang ibu tua dari Tembung yang hampir pingsan begitu melihat pakaian terakhir anaknya tergantung di ruang identifikasi. Ada seorang adik laki-laki yang menangis histeris ketika melihat bekas luka di pinggang jenazah kakaknya, sama persis seperti yang ditemukan pada korban-korban sindikat. Ada seorang ayah yang duduk di kursi, diam tanpa suara, tetapi air matanya jatuh terus-menerus, seperti keran yang rusak. Di lorong RS, suasana duka bercampur kemarahan. Seorang warga berkata pada kamera dokumenter, "Kami kira kejahatan seperti ini cuma di TV, ternyata di kampung kami sendiri." Yang lain menambahkan, "Orang sini banyak yang kerja malam, kerja apa saja demi uang. Kalau begini, siapa yang berani lagi?" Deli Serdang benar-benar tersentak. Bukan hanya sedih, tapi juga marah. Warga merasa dikhianati oleh keberadaan kejahatan yang begitu dekat, begitu terorganisir, dan begitu senyap. Polisi terus menggiring para pelaku satu persatu ke mobil tahanan. Siska berjalan dengan kepala tertunduk, sementara Richard tetap menatap lurus ke depan, ekspresi dingin, seolah penangkapannya hanya masalah waktu, bukan kegagalan. Rudy berdiri di halaman kantor polisi, mengamati mobil yang membawa para tersangka pergi. Di bawah langit mendung Deli Serdang, ia merasakan sesuatu yang berat, bukan kemenangan, tetapi kesadaran bahwa kejahatan seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berpindah tempat, berpindah wajah. Sementara kamera dokumenter menyorot ke arah pagar kantor polisi, narasi penutup mulai terbentuk dari gambaran-gambaran yang terekam hari itu. Warga berkumpul dalam diam, keluarga korban memeluk foto orang-orang yang mereka cintai, dan polisi berdiri menjaga dengan mata lelah yang telah begadang semalaman. Dan dari semua itu, satu pelajaran yang paling mencolok bagi Sumatera Utara, bahwa keamanan bukan hanya soal patroli, tetapi soal kewaspadaan seluruh masyarakat. Karena jika tidak, kejahatan seperti ini bisa tumbuh diam-diam, tepat di balik rumah mereka sendiri.